حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan tulus ikhlas karena Allah semata. Takwa juga berarti kesadaran dalam diri kita untuk memperbaiki kualitas iman kita, menumbuhkan kesadaran untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mencintai beliau, maka kita juga mencontoh ucapan dan perbuatan beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada abad ke-6 Masehi merupakan abad yang suram, masa yang paling buruk dalam sejarah kehidupan manusia. Sedikit orang yang mengenal Tuhannya secara benar. Syirik, penyembahan berhala, pemujaan terhadap jin dan arwah hampir merata dilakukan orang di muka bumi. Bangsa Arab yang semula pengikut ajaran tauhid dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam, pada zaman jahiliyah itu berubah menjadi pengikut paganisme yang kuat. Asal usul penyembahan berhala di Jazirah Arab itu datang dari Syria. Bermula dari seorang Arab yang bernama Amr bin Amir al-Khuzai. Ia yang pertama kali mengusung sejumlah berhala dari Syam atau Syria ke Mekah dan mengajak pendukungnya untuk menyembahnya. Waktu itu terdapat ratusan berhala yang dijadikan sesembahan. Dalam kehidupan sosial masyarakat Arab terbagi dalam berbagai kelas. Terdapat jurang yang dalam dan lebar antara kemewahan gaya hidup kaum bangsawan dengan keterpurukan golongan orang-orang yang lemah seperti budak dan para fakir miskin. Fanatisme kesukuan sering berakibat pertikaian dan peperangan antar suku. Setiap anggota suku pasti membela orang satu suku yang sama dengannya, sekalipun ia dalam posisi yang salah. Kehidupan keluarga sangat kacau. Kekerasan terhadap kaum Hawa dalam rumah tangga menjadi pandangan yang lumrah. Laki-laki bisa berbuat semaunya. Perlakuan terhadap wanita amat zalim.
Seorang laki-laki boleh melakukan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan seorang dapat menikahi 2 perempuan bersaudara sekaligus. Menceraikan bagi seorang laki-laki pun sangat mudah. Kelahiran bayi perempuan dianggap aib karena malu. Banyak di antara yang mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Peristiwa prostitusi dianggap wajar. Perjudian dan minum khamr bisa terjadi setiap saat. Suatu perilaku yang memicu kriminalitas di kalangan masyarakat jahiliyah. Kehidupan berlangsung tanpa aturan yang jelas. Perselisihan, pembunuhan, perampokan, dan pelanggaran hukum lainnya tidak pernah diselesaikan secara adil, sehingga kehidupan masyarakat makin kacau. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di tengah-tengah kondisi sosial yang sedemikian itu, Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihissalam dilahirkan, yaitu tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sebagian besar ahli sejarah antara lain Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, dikaitkan dengan peristiwa penyerangan Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang akan menghancurkan Ka'bah. Beliau lahir tanpa ditunggu oleh seorang ayah, karena ayahnya Sayyid Abdullah meninggal ketika ibunya Aminah mengandung dalam usia 2 bulan. Siti Aminah ibunya tidak terlalu lama mengasuhnya, karena Nabi pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat antara Mekah dengan Madinah yang bernama kota Abwa. Beliau di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah kakek meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Dari sanalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibesarkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, moral manusia yang carut marut ketika itu berangsur-angsur diperbaiki sehingga terwujudlah masyarakat yang beradab. Lalu bagaimana dengan akhlak beliau Nabi sendiri yang mendapat tugas begitu mulia dan begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun berganti-ganti pengasuh? Pada hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Dibersihkan hatinya, disucikan jiwanya, dijernihkan pikirannya, dan diisinya dengan iman. Disebutkan bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sebab semua kandungan Al-Quran tentang moral dan amal soleh dihayati dan diamalkan. Hal itu diterima dalam kehidupan sehari-hari beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara misanan beliau, menerangkan tentang akhlak beliau bahwa tidak pernah ada cacat dalam perkataan, perbuatan, jauh dari sikap berpura-pura, tidak membalas keburukan dengan keburukan, suka melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain.
tidak pernah dendam terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang pada dirinya. Sebagaimana biasa bila sedang berada di rumah, beliau suka mencuci pakaian sendiri, menjahit pakaian sendiri, memerah susu kambing sendiri untuk minuman beliau. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan tentang terutusnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, firman Allah tersebut memiliki jangkauan yang luas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai Rasul Allah bukan hanya untuk bangsa Arab yang dikenal dengan sebagai masyarakat jahiliyah, bukan saja terbatas waktunya untuk zaman itu yang memang menunggu-nunggu datangnya seorang juru selamat, bukan saja untuk hamba Allah yang namanya manusia saja, bahkan terutusnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semua makhluk Allah, bahkan meliputi seluruh alam semesta dan semua isinya, mulai saat Nabi diutus hingga akhir zaman nanti, demi kemuliaan mereka kelak di akhirat. Rahmat Allah ini diberikan melalui nabinya agar semua hamba Allah bisa selamat, tidak menjadi makhluk yang ganas dalam rimba hutan kehidupan, selamat dan tidak menjadi budak hawa nafsunya sendiri yang akan menjerumuskannya. Atas jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapatkan bimbingan wahyu dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, masyarakat dunia menjadi masyarakat yang beradab menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai di akhirat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahadata man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa argham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma adaa dahru wa adlam wa ala mahallahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal muqillin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aslih ahwalana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim bis solihati amalana wa bil husna wa sa'adati ajalana wa tawaffana wa anta radin anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.